Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Lanjut berita pertama, Piala Asia 2023 kian dekat, tim pelatih timnas Indonesia U20 siapkan agenda TC di luar negeri. Timnas Indonesia U20 tengah menyiapkan rencana untuk menggelar TC di luar negeri sebagai persiapan menghadapi kejuaraan di Piala Asia. Rencana menggelar TC di luar negeri ini dianggap sangat penting untuk mematangkan persiapan timnas Indonesia U20. Sebab gelaran Piala Asia U20 2023 ini rencananya akan bergulir pada 1 hingga 18 Maret 2023 di Uzbekistan. Tentu saja ini bakal menjadi proses lanjutan yang akan dijalani oleh skuad asuhan Sintayong. Pasalnya mereka semangat menggelar agenda serupa pada medio Oktober hingga November 2022 lalu. Ketika itu, selain menggelar latihan intensif di Turki dan Spanyol, Marcelino Ferdinand dan kolega juga menjalani beberapa pertandingan uji coba. Asisten pelatih timnas Indonesia U20 Nova Arianto menyebut bahwa rangkaian persiapan menuju Piala Asia U20 2023 rencananya akan dimulai pada 1 Februari mendatang. Namun demikian, situasi ini tentunya akan tetap disesuaikan dengan kondisi para pemain timnas Indonesia U20 yang mayoritas sudah berstatus sebagai penggawa tim di Liga 1. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kedua, kejutan Garuda Select kalahkan Inter Milan, anak didik Sintayong jadi sorotan. Tim Garuda Select berhasil memberi kejutan di laga uji coba mereka melawan Inter Milan U17. Garuda Select berhasil menang 2-1 pada laga yang digelar hari Rabu kemarin. Anak didik Sintayong di timnas Indonesia U19, Alexandro Felix Kamuru menjadi sorotan. Bek sayap kiri ini bermain sebagai starter pada laga tersebut. Sebagaimana diketahui, pertandingan itu diadakan di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia. Ini merupakan laga season 5 program Garuda Select. Sebelumnya mereka juga telah menghadapi AC Milan U17 pada hari Minggu. Saat itu tim Garuda Select berhasil menahan imbang skuad muda Rossoneri dengan skor kacamata. Kini peningkatan ditunjukkan oleh akademi yang mayoritasnya diisi oleh pemain Indonesia. 2 gol yang dicetak pada laga tersebut diciptakan oleh Rafli Selang dan Lotra Widianto di babak kedua. Terlepas dari itu, penampilan Felix Kamuru juga menjadi salah satu yang cukup menonjol. Berperan sebagai bek sayap kiri, pemain asal Papua itu menunjukkan ketangguhannya. Perlu disadari, Felix merupakan pemain timnas U19 yang sempat dididik oleh Sintayong di Korea Selatan pada Maret hingga April 2022 lalu. Felix yang saat itu tergabung dengan skuad Garuda Muda ikut menempa fisik dan mental. Mereka diproyeksikan untuk tampil di Piala Dunia U20 2023. Nama Felix ini tak masuk dalam panggilan timnas Indonesia. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga, tinggalkan Gillingham, Elkan Bagot naik level ke klub Liga 1. Bek tengah timnas Indonesia Elkan Bagot resmi meninggalkan tim kasta keempat Liga Inggris, Gillingham FC. Kini dia berseragam klub League One, Southampton. Perpisahan Elkan Bagot diumumkan langsung di media sosial Gillingham. Mereka mengucapkan terima kasih atas kontribusi Bagot selama masa peminjaman. Elkan Bagot telah dipanggil kembali ke klub asalnya Ipswich Town dan akan segera bergabung dengan Southampton dengan status pinjaman. Kami berterima kasih kepada Elkan atas kontribusinya dan kami mendoakan yang terbaik untuknya di masa depan. Demikian pengumuman Gillingham di Instagram, sambungnya pernyataan itu. Bagot merupakan memperkuat Gillingham FC sejak Juli 2022 dengan status pinjaman. Di sana ia mendapatkan kepercayaan dan tampil cukup banyak di pertandingan klub yang bermain di kasta keempat sepak bola Inggris itu. Total 29 penampilan telah dimainkan Bagot di semua kompetisi bersama Gillingham. Ini merupakan menit bermain terbanyak Bagot selama bermain di klub-klub Inggris. Bukan cuma itu, Bagot telah mencetak 3 gol dan 4 assist di semua ajang. Pencapaian yang tidak buruk-buruk amat bagi seorang pemain belakang.
Di Cheltenham, Bagot akan menjalani masa peminjaman hingga Mei 2023. Dia pun senang bisa menambah jam terbangnya dan bertekad untuk memberikan yang terbaik kepada tim. Saya senang berada di sini. Saya siap untuk segera berlatih dan membantu yang terbaik dari diri saya, ucapnya. Bagot juga bertekad untuk bisa berkontribusi baik untuk saat bertahan dan menyerang. Dia menyebut kesenangan tersendiri baginya ketika mencetak gol. Saya ingin membantu di kedua ujung lapangan. Tentu saja, saya akan melakukan pekerjaan bertahan, tetapi saya juga ingin mencetak gol. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita keempat, PSSI pastikan Seny Betinama jadi WNI pada 24 Januari. PSSI memastikan bahwa bek kiri yang masih berkebangsaan Belanda, Seny Betinama akan menjadi warga negara Indonesia WNI pada Selasa 24 Januari. Ditandai dengan pengambilan sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Alhamdulillah proses naturalisasi Seny Betinama telah mencapai langkah terakhir. Iriawan melanjutkan, setelah melafalkan sumpah setia, Seny akan langsung mengurus pembuatan kartu tanda penduduk. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu pun berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang merestui Seny Betinama menjadi WNI dengan mendatangani Kepres Kewarganegaraan Sepak Bola yang memperkuat klub Viking FK di Liga Norwegia itu. Kemudian, terima kasih PSSI juga ditunjukkan kepada Kemenpora, Kemenkumham, Kemensetnek, Kemendagri, dan semua yang terlibat dalam naturalisasi Seny. Tentu saja, saya dan masyarakat sepak bola nasional berharap bisa menyaksikan Seny berseragam merah putih dan berjuang bersama timnas Indonesia lainnya untuk membawa Indonesia berprestasi di kancah internasional, kata Iriawan. Dengan demikian, PSSI sudah menaturalisasi 3 pemain yang diproyeksikan memperkuat timnas senior Indonesia di Piala Asia 2023. Sebelum Seny, 2 pesepak bola di posisi sebagai bek Jordi Amat dan Sandy Walsh resmi berstatus WNI pada 17 November lalu. Jordi Amat sudah menjalani debutnya bersama timnas saat berlaga di Piala AFF. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar.